Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cairunisa, NIM 2001070001. Di sini saya akan mempresentasikan materi biomonitoring. Saya dari kelas 1A Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Yang pertama, apa itu biomonitoring? Biomonitoring adalah kualitas air secara biologi yang dikelompokkan dengan melihat keberadaan kelompok organisme petunjuk atau bioindikator yang hidup di dalam air. Monitoring artinya adalah memantau. Sedangkan prinsip dari biomonitoring sendiri yaitu berulang-ulang. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya di alam dan berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Mengapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisik untuk mengetahui perubahan lingkungan? Hal ini karena jika penggunaan indikator fisik dan kimia dalam monitoring terhadap keasikan di lingkungan, maka akan bersifat yang cenderung berubah-ubah atau dinamis terhadap waktu dan tempat. Sedangkan jika menggunakan organisme atau sistem biologi, maka dapat menggabungkan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu yang relatif lama dengan teknik pengukuran yang lebih mudah dan relatif murah. Biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksi dan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Jenis biomonitoring. Berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring dikelompokkan menjadi dua, yaitu bioassessment study dan toxicity bioassessment. Toxicity bioassessment ada penilaian langsung atau toxicity assessment dan bioassessment perilaku atau behavioral bioassessment. Bioassessment study ini yang pertama, yaitu mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitasnya. Tingkat organisme kehidupan, di sini akan bahas dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama ada molekul. Molekul terbuat dari atom dan termasuk unit terkecil dari unsur kimia. Mereka dapat ditemukan di semua makhluk hidup dan mati. Yang kedua ada organel. Organel adalah struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih dan tugasnya spesifik untuk dilakukan di dalam sel, seperti halnya organ di dalam tubuh. Yang ketiga adalah sel. Sel merupakan unit dasar dari kehidupan. Yang keempat, jaringan. Berperan membentuk struktur dasar pada bagian tubuh makhluk hidup. Yang kelima, ada organ. Organ adalah sistem jaringan yang bekerja sama dalam skala yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan tertentu di dalam tubuh makhluk hidup. Yang keenam ada sistem organ. Sistem organ adalah organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Yang ketujuh ada organisme. Organisme adalah individu yang dapat berupa organisme uniseluler seperti bakteri atau amoeba, atau organisme multiseluler yang terdiri dari organ dan sistem organ. Yang kedelapan, ada populasi. Populasi adalah sekelompok organisme berganda dari spesies yang sama di dalam kawasan tertentu. Yang kesembilan, ada komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Yang ke-10 ada ekosistem.
yang terdiri dari semua komunitas di wilayah tertentu serta semua komponen fisik lingkungan yang tidak hidup. Ada yang ke-11, bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Dalam konteks perairan atau akuatik, menurut Ziglio et al. Tahun 2006, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik atau perairan dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Sedangkan lingkungan akuatik atau perairan lebih mengacu pada penilaian integritas ekologi yang berasal dari organisme perairan. Hubungannya dalam pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk dalam pengukuran dan habitat zona riparian. Zona riparian adalah suatu area daratan yang mengelilingi aliran air, sungai, dan danau atau zona transisi antara perairan dengan daratan. Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ikan, makroinvertebrata, dan alga. Yang kedua, ada toxicity bioassessment. Toxicity bioassessment adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan, tumbuhan, dan hewan. Tujuan pengujian toksitas ini yaitu dapat menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Dampak dari tujuan pengujian toksitas adalah toksitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vivo atau menggunakan molekul atau sel yang disebut in vitro. Dan keuntungan utama pengujian toksitas adalah mendeteksi senyawa beracun berdasarkan aktivitas biologis. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan permodelan atau in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksitasnya berdasarkan sifat fisikokimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Toxicity bioassessment ada dua, yaitu yang pertama penilaian toksitas langsung atau direct toxicity assessment. Direct toxicity assessment ada in vivo bioassessment. In vivo bioassessment, pengujian toksitas secara konvensional bergantung pada penilaian toksitas langsung pada organisme. Misalnya alga, udang, bulu babi, ikan, tikus, dan lainnya. Pengujian toksitas in vivo umumnya dilihat sebagai prediktor yang paling relevan terhadap dampak bagi kesehatan manusia. Meskipun ini tergantung pada spesies yang digunakan, hal ini karena tes in vivo termasuk ukuran penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekspresi yang semuanya dapat memodulasi toksitas sampel. Kelemahan pengujian dari in vivo yaitu yang pertama ada ekstrapolasi interspesies, ada sensitivitas, artefak dan faktor perancu, tuntunan etis, biaya atau keuangan. Dan yang kedua ada bioassessment in vitro atau metode bioanalitik. Bioassessment in vitro telah digunakan untuk penemuan obat oleh industri farmasi selama beberapa dekade. Dalam bioassessment in vitro, molekul misalnya enzim atau seluruh sel yang terpapar bahan kimia yang menarik dan dimonitor untuk menemukan respon yang bersifat spesifik.
Bioekspresi in vitro tidak boleh digunakan untuk pengukuran adanya dampak, namun sangat cocok untuk memantau kualitas air atau penilaian eksposur karena secara signifikan lebih cepat dan lebih murah daripada eksposur in vivo. Berbagai efek toksik dapat dipantau secara in vitro dari toksitas basal atau sitotoksisitas dan toksisitas reaktif atau interaktif dengan protein atau DNA yang kemudian dapat menyebabkan karsinogenisitas yang berpotensi mempengaruhi semua sel terhadap toksitas spesifik yang mungkin hanya mempengaruhi sel-sel tertentu atau organ, atau misalnya efek endokrin, neurotoksisitas, imunotoksisitas, toksisitas hati, dan lainnya. Ada pendekatan in silico. Pendekatan in silico atau in silico approaches. Beberapa kekurangan bioekspresi in vitro, terutama kurangnya integritas toksikokinetik, dapat diatasi dengan menggabungkan dengan permodelan komputer atau in silico, yaitu menggunakan hubungan struktur aktivitas atau struktur activity relationship atau SAR. Metode in silico sangat berguna tanpa adanya data toksikologi lainnya, tetapi didasarkan pada data dari bahan kimia lain, dan dengan demikian harus dilihat dengan hati-hati dan tepat. Yang kedua, bioekspresi perilaku atau behavioral bioekspresi. Artinya mengukur perilaku organisme secara kualitatif atau kuantitatif untuk mendeteksi dan menganalisis beberapa stimulus eksternal atau sebagai indikator keadaan fisiologis dan psikologis internal. Yang artinya behavioral bioekspresi menggunakan perilaku dalam mengukur kemampuan hewan untuk mendeteksi rangsangan lingkungan secara fisiologis atau neurologis. Beberapa contoh behavioral bioekspresi, yaitu yang pertama, ada mendeteksi efek obat mutasi genetik dan rangsangan kimia pada perilaku berenang. Ciliata seperti tetrahymena dan paramecium. Yang kedua, mendeteksi polutan menggunakan perilaku berenang ikan. Dan yang ketiga, mendeteksi urea dalam darah menggunakan kinerja labirintikus. Materi selanjutnya adalah invertebrata dan vertebrata. Invertebrata atau avertebrata adalah hewan termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Biota berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau vertebrata. Biota perikanan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada invertebrata. Rangka hewan invertebrata ini terletak pada luar tubuh invertebrata. Rangka luar tersebut berguna sebagai pembentuk serta pelindung tubuh hewan invertebrata yang pada umumnya bertubuh lunak. Ciri-ciri dari invertebrata. Yang pertama, ciri utama yang memisahkan invertebrata dari organisme lain ialah tidak adanya tulang belakang serta tulang punggung, merupakan organisme multiseluler, dan mereka benar-benar tidak mempunyai dinding sel. Mereka tidak mempunyai tulang endoskeleton keras. Yang keempat ada karena kurangnya sistem tulang yang kompleks, beberapa invertebrata ini cenderung lambat
serta berukuran kecil di alam. Yang kelima, karena kurangnya tulang punggung serta sistem saraf kompleks, invertebrata ini tidak dapat menempati beberapa lingkungan walaupun mereka ditemukan di lingkungan yang keras. Yang keenam, invertebrata ini tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat. Yang kedelapan, ini yang ketujuh, beberapa kelompok invertebrata ini mempunyai eksoskeleton keras dari kitin. Yang kedelapan, kebanyakan dari mereka mempunyai jaringan dengan organisasi sel tertentu. Yang kesembilan, tubuh dibagi menjadi 3 bagian, ada kepala, dada, dan perut. Yang kesepuluh, mereka tidak mempunyai paru-paru untuk respirasi, dan respirasi dengan melalui kulit. Delapan filum invertebrata. Yang pertama ada porifera. Porifera adalah hewan yang berpori, contohnya spon, sikon atau sipa, ada spongyla, spons air tawar, serta juga espongia atau spons mandi. Ini gambar dari filum porifera. Yang kedua ada filum Annelida. Filum Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern, antara lain yaitu cacing tanah maupun lintah. Ini filum Annelida. Yang ketiga ada Arthropoda. Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Nyamuk, Anopheles, Culex, dan Aedes. Locusta atau belalang, apis atau lebah madu, bomix atau ulat, lasifer atau laci serangga, dan limulus atau kepiting. Ini macam-macam dari filum Arthropoda. Yang keempat ada Coelenterata. Coelenterata adalah hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau perut sebagai tempat pencernaan makanan. Contohnya yaitu ubur-ubur. Ada polip yang menempel di dasar laut dan medusa yang dapat bergerak. Yang kelima ada Echinodermata. Echinodermata merupakan filum hewan laut yang meliputi teripang, bintang laut, dan beberapa kerabatnya. Hewan ini dapat ditemukan hampir di setiap kedalaman laut dari zona intertidal ke zona abisal. Ini contoh bintang lautnya. Yang keenam ada Mollusca. Mollusca merupakan filum terbesar kedua setelah filum Arthropoda. Mollusca hidup di laut, air tawar, payau, dan darat. Yang ketujuh, Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah filum dalam kerajaan Animalia atau hewan. Filum ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertea, yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes yang telah dipisahkan. Cacing pipih. Dan yang kedelapan ada Nemathelminthes. Nemathelminthes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Ini contoh hewan-hewannya. Yang kedua ada vertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi susun tulang belakang serta menghubungkannya pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata.
Chordata meliputi hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Notochord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf, memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Yang kedua, ada memiliki tali saraf tunggal berlubang terletak dorsal terhadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus dan memiliki celah faring. Hewan vertebrata yang pertama ada ikan atau Pisces, yaitu hewan yang hidup di dalam air, bernafas dengan insang dengan alat gerak berupa sirip, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua ada amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di dua alam, darat dan air, berdarah dingin, atau tidak dapat mengatur suhu badan sendiri dan bernafas dengan paru-paru. Contohnya adalah katak, salamander, dan kadal air. Yang ketiga, reptil atau reptilia adalah hewan melata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutup tubuhnya. Contohnya adalah buaya, kadal, dan ular. Yang keempat ada burung atau aves, yaitu hewan yang bisa terbang. Hewan aves atau burung ini memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Meskipun aves sering disebut sebagai hewan yang bisa terbang, ada beberapa hewan yang tergolong dalam aves tetapi tidak bisa terbang seperti ayam, bebek, angsa, dan kalkun. Yang kelima, hewan menyusui atau mamalia, yaitu hewan yang memiliki kelenjar susu betina, kelenjar susu atau betina yang berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Hewan mamalia pada umumnya adalah hewan yang berdarah panas dan bereproduksi secara kawin. Hewan menyusui atau mamalia ini ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Contoh hewan mamalia yang hidup di darat seperti sapi, domba, monyet, rusa, kuda, dan gajah. Sedangkan hewan mamalia yang habitatnya di air seperti paus, lumba-lumba, dan duyung. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Yang pertama ada plankton, organisme yang sangat kecil dan hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Plankton terdiri dari dua jenis, yaitu fitoplankton. Plankton berupa kelompok tumbuhan kecil berklorofil serta mampu melakukan fotosintesis di dalam air. Jenis plankton ini banyak didominasi oleh kelompok alga dan sebagian kecil didominasi oleh kelompok jamur dan bakteri. Fungsi dari fitoplankton ini ialah sebagai pemasok oksigen utama bagi organisme akuatik atau perairan, sumber makanan untuk zooplankton, dan mampu menyerap gas-gas beracun seperti NH3 dan H2S, serta sebagai indikator kesuburan perairan. Yang kedua ada zooplankton. Ialah jenis plankton yang berasal dari kelompok hewan kecil yang didominasi oleh kelompok krustasea, protivera, dan protozoa. Fungsi dari zooplankton ialah sebagai pakan alami organisme akuatik termasuk udang. Yang kedua ada nekton. Nekton adalah organisme akuatik atau perairan yang bergerak sendiri dengan berenang di perairan. Komunitas nekton dapat ditemukan di berbagai kedalaman di setiap bagian samudra, meskipun nekton dapat bergerak dengan sendirinya. Kebanyakan dari mereka tidak dapat bergerak bebas ke seluruh bagian lautan. Ada perbedaan suhu, salinitas, viskositas, dan ketersediaan nutrisi lautan membatasi jangkauan pergerakan nekton tersebut.
Sebagian besar nekton adalah vertebrata. Nekton mencakup berbagai jenis ikan, krustasea, reptilia perairan, dan mamalia perairan seperti anjing laut dan paus. Yang ketiga ada Newton. Newton adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air atau epinewton atau tinggal tepat di bawah permukaan atau hyponewton. Newton terdiri dari beberapa spesies ikan yang senang hidup di atas permukaan air seperti ikan terbang. Contoh lain Newton adalah kumbang, protozoa, bakteri, laba-laba, serangga air, dan Physalimanoa atau jellyfish. Yang keempat ada bentos. Bentos merupakan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau pada wilayah yang disebut zona bentik maupun dasar daerah tepian. Organisme ini mengkonsumsi bangkai hewan yang tenggelam ke dasar laut, mengeluarkannya sebagai kotoran yang kemudian larut menjadi nutrisi yang akan dibawa kembali ke permukaan dan digunakan oleh organisme lainnya. Yang kelima, ada perifiton. Perifiton adalah kumpulan sisa pendek hewan maupun tumbuh-tumbuhan atau kumpulan ganggang cyanobacteria dan mikroinvertebrata yang hidup menetap di sekitar epifiton dalam perairan tawar. Dan sebagian besar perifiton ini berupa amoeba, cacing rotaria, dan udang renik. Jasad renik tersebut melekat pada permukaan yang terendam di dalam air. Fungsinya sebagai sumber makanan penting bagi konsumen kecil, seperti invertebrata dan beberapa ikan. Perifiton juga dapat menstabilkan polusi yang terjadi di air dan menjadikan indikator penting dalam memonitor kualitas air atau indikator perubahan kondisi karena bisa dengan cepat merespon perubahan lingkungan yang terjadi. Materi selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu kawasan alam yang di dalamnya tercakup unsur-unsur hayati atau organisme dan unsur-unsur non-hayati atau zat-zat tak hidup. Serta antara unsur-unsur tersebut terjadi hubungan timbal balik atau sistem ekologi. Ekosistem dapat bersifat alamiah atau natural ekosistem. Contohnya ada pantai, laut, dan sebagainya. Ekosistem buatan atau artificial ekosistem, misalnya ekosistem sawahan alamiah tinggi sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalam dengan sendirinya. Di sini ada contoh ekosistem daerah sungai dan ekosistem sawahan. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yang beranggotakan makhluk hidup antara lain manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga. Ada produsen yang merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri, contohnya yaitu tumbuhan. Konsumen disebut sebagai heterotrof karena mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Dan konsumen dibagi menjadi tiga jenis, yaitu herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan hewan, dan omnivora pemakan dan karnivora pemakan hewan, omnivora pemakan hewan dan tumbuhan. Selain itu, berdasarkan urutan makanannya, konsumen dibagi menjadi tiga jenjang, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Yang ketiga ada pengurai. Pengurai adalah organisme yang berfungsi sebagai pengurai organisme yang sudah mati.
Pengurai ini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu detritivor dan decomposer. Detritivor bertugas menguraikan bahan organik besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil. Sedangkan decomposer merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan anorganik. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen-komponen yang tidak hidup atau benda mati. Yang termasuk komponen abiotik adalah tanah, batu, dan iklim, hujan, suhu, kelembaban, dan sinar matahari. Macam-macam abiotik. Yang pertama, suhu atau temperatur. Suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Temperatur lingkungan adalah ukuran dari intensitas panas dalam unit standar dan biasanya diekspresikan dalam skala derajat Celcius. Yang kedua ada sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi sistem secara global karena sinar matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Yang ketiga ada udara. Udara merupakan komponen abiotik dan menjadi kebutuhan primer untuk sistem pernafasan. Sedangkan karbon dioksida merupakan hasil dari respirasi makhluk hidup yang dihasilkan oleh manusia dan hewan. Karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Empat ada kelembaban. Kelembaban merupakan konsentrasi uap air yang ada di udara. Kelembaban secara langsung dapat mempengaruhi iklim dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada pertumbuhan makhluk hidup, khususnya bagi tumbuhan. Ada air. Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari semua makhluk hidup. Dan tubuh manusia terdiri dari 60-70% adalah air. Ada garam mineral. Garam mineral merupakan senyawa yang terdapat di dalam tanah. Fungsinya untuk membantu proses metabolisme dan juga pertumbuhan suatu organisme. Tanah. Tanah berperan dalam persebaran organisme dengan struktur fisik, pH atau derajat keasaman, dan kandungan mineral yang beragam di dalamnya. Selanjutnya ada topografi. Topografi merupakan tata letak suatu tempat yang dilihat dari ketinggian tertentu di atas permukaan air laut atau dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Ekosistem air. Yang pertama ada ekosistem air tawar.
Ekosistem air tawar adalah suatu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dan di lingkungan air tawar itu sendiri. Berdasarkan gerak airnya, ekosistem air tawar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem lentik adalah ekosistem yang airnya tenang atau diam, misalnya danau, telaga, dan rawa. Dan ekosistem lotik adalah ekosistem yang airnya bergerak mengalir, misalnya selokan, parit, ataupun sungai. Ciri-ciri ekosistem lotik adalah airnya yang mengalir dan merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen yang terlarut relatif tinggi. Danau berdasarkan materi organiknya, ada danau oligotropik, yaitu danau yang kekurangan makanan karena fitoplankton yang ada di danau tersebut, yaitu daerah limnetik, tidak atau kurangnya produktif. Danau oligotropik yang mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki air yang jernih, dihuni oleh sedikit makhluk hidup, terdapat oksigen sepanjang tahun di dasar danau. Yang kedua ada danau eutrofik, yaitu wujud lama dari danau oligotropik. Danau eutrofik ini merupakan sebuah danau yang dangkal dan kaya dengan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik pada danau sangat produktif ataupun banyak. Tidak sama seperti danau oligotropik. Danau eutrofik ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki air yang keruh, terdapat berbagai macam organisme. Oksigen di danau ini hanya terdapat di profundal saja. Dan 4 pembagian daerah danau. Di sini ada gambarnya. Ini daerah profundal, bukan daerah bentik. Dan yang pertama, daerah litoral. Ini merupakan daerah litoral, merupakan daerah yang dangkal. Di daerah ini dapat kita temui cahaya matahari, otomatis langsung ke daerah litoral. Hewan yang berada di daerah ini biasanya adalah ganggang yang melekat, siput, temis, krustasea, ikan, serangga, amfibi, reptil, semi air atau seperti kura-kura, itik, angsa, ular, dan mamalia lainnya. Ini daerah litoral. Dan untuk daerah limnetik ini merupakan daerah yang terjauh dari tepi danau. Daerah ini masih bisa ditembus oleh cahaya matahari dan dihuni oleh berbagai macam fitoplankton, ganggang, dan cyanobacteria. Yang ketiga ada daerah profundal. Daerah profundal merupakan bagian dari perairan ekosistem danau yang terletak di bagian dalam dan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari, sehingga dihuni oleh cacing dan mikroba. Dan yang paling akhir atau paling dasar dari danau yaitu daerah bentik. Daerah bentik merupakan tempat bentos dan juga organisme yang telah mati terdekomposisi. Siklus air atau hidrologi. Yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan. Adalah suatu proses yang mengubah air yang berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau biasa disebut dengan penguapan. Transpirasi adalah penguapan air yang dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Yang ketiga ada kondensasi atau pengembunan.
merupakan proses berubahnya uap menjadi partikel-partikel es. Ada sublimasi, merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak menjadi uap air tanpa harus melalui proses pencairan. Yang kelima ada adveksi, merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Dan ada runoff atau limpasan, ialah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah dari permukaan bumi. Ada proses pergerakan air ke dalam peri-peri tanah ini disebut sebagai infiltrasi, atau proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah menuju kembali ke laut. Ada blue and green water dan air untuk lingkungan. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah turun ke permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa yang menjadi bagian dinamis dari dasar mikrobiologi. Dan jumlahnya dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Ini green water dan blue water adalah sisa air yang menjadi bagian kesehatan dari kehidupan manusia. Ini yang dipakai dari sisa air kehidupan manusia. Atau blue water. Ekosistem air laut. Di pertama ekosistem air tawar dan ini yang kedua adalah ekosistem air laut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum berikut, yaitu memiliki salinitas tinggi. Semakin mendekati khatulistiwa maka semakin tinggi. Dan kandungan garam mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Dan yang ketiga ada iklim dan cuaca tidak terlalu pengaruh pada ekosistem laut. Memiliki variasi perbedaan suhu terlalu berpengaruh. Memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Dan menurut kedalamannya, ekosistem air laut terdiri dari yang pertama ada litoral, merupakan daerah yang berbatasan dengan darat. Neretik merupakan daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari sampai bagian dasar dalamnya kurang lebih 300 meter. Yang ketiga ada abazial, merupakan daerah yang dalamnya berkisar antara 200 sampai 2.500 meter. Dan yang terakhir ada abisal, merupakan daerah yang lebih jauh dengan kedalaman dari pantai 1.500 sampai 10.000 meter. Menurut wilayah permukaannya secara horizontal, ada epipelagik, merupakan daerah antara permukaan dengan kedalaman air sekitar 200 meter. Ini epipelagik. Yang kedua ada mesopelagik. Ini epipelagik. Mesopelagik merupakan daerah di bawah epipelagik dengan kedalaman 200 sampai 1.000 meter. Dan yang ketiga ada basiopelagik, merupakan daerah lereng benua dengan kedalaman 200 sampai 2.500 meter. Dan yang hidup di daerah basiopelagik ini ada gurita. Dan yang keempat ada abisal pelagik. Abisal pelagik merupakan daerah dengan kedalaman mencapai 4.000 meter dan tidak terdapat tumbuhan tetapi hewan yang masih ada. Sinar matahari tidak mampu menembus daerah ini. Dan yang terakhir yaitu ada hadal pelagik, merupakan bagian laut terdalam atau dasar, kedalaman lebih dari 6.000 meter,
Di bagian ini biasanya terdapat laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen di tempat ini adalah bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Ekosistem air laut dibedakan menjadi dua, yaitu ada estuari dan terumbu karang. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagai oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Salinitas air berubah secara bertahap, mulai dari daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai memperkaya estuari, dan komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain ada rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain yaitu cacing, kerang, kepiting, dan lain sebagainya. Terumbu karang. Terumbu karang ini bukan tumbuhan melainkan hewan. Laut tropis pada daerah neritik terdapat suatu komunitas yang khusus yang terdiri dari karang, batu, dan organisme-organisme lainnya. Komunitas ini disebut terumbu karang. Daerah komunitas ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis yang dapat berlangsung. Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Berbagai invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan ganggang. Herbivora seperti siput, lalat laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita, bintang laut, dan ikan karnivora. Selanjutnya adalah materi biomarker. Konsep dari biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Secara sempit atau sensu stricto, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolitnya di dalam tubuh tidak ditentukan atau dosis internal. Secara luas atau sensu lato, biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel serta indikator ekologi. Misalnya yang aneka spesies. Biomarker menjadi dasar untuk biomonitoring dan bioindikator modern dalam mencoba membangun hubungan antar tingkat biologis dan indikatif yang berbeda. Kategori biomarker. Biomarker paparan dan biomarker efek, ada biomarker kerentanan. Yang pertama, biomarker paparan atau biomarker of exposure adalah substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Secara umum, biomarker paparan digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Biomarker efek ini yang kedua, yaitu perubahan terukur atau biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain. Dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Misalnya nilai seng protoporfin dalam darah meningkat ketika paparan timbal menyebabkan perubahan dalam produksi hemoglobin. Yang ketiga ada biomarker kerentanan. Biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Contoh untuk biomarker kerentanan adalah jenis kode genetik untuk 6-aminolefulinic acid dehidratase atau alat
ada enzim yang terlibat dalam toksisitas timbal yang ada dalam dua bentuk. Paparan dan biotransformasi. 3 jalur paparan utama adalah inhalasi atau paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Biomarker dapat digunakan secara efektif. Yang pertama ada siklus kimia atau metabolitnya di darah tubuh atau toxicosines. Yang kedua ada mekanisme penyakit atau efek buruk, yaitu toksisodinamik, dan cara faktor individual mempromosikan bahan kimia untuk menyebabkan penyakit atau efek buruk atau kerentanan. Kriteria biomarker. Biomarker yang praktis dan berhasil harus memenuhi sejumlah kriteria, yaitu biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologi tingkat tinggi. Biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Dan yang keempat ada identifikasi variabilitas non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Matrik biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis atau matrik. Contohnya urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan berbagai jaringan. Matriks tergantung pada jenis biomarker atau paparan, efek, kerentanan, dan jenis kimia atau senyawa induk atau metabolit. Mudah menguap ataupun tidak mudah menguap, hidrofobik, tidak stabil ataupun persisten. Sampel biologis digunakan dalam sehari-hari adalah contohnya urin, darah, dan kadang-kadang ada udara yang dihembuskan. Ada ekotoksikologi. Selanjutnya, ekotoksikologi menurut BAT atau tahun 2013. Studi ekotoksikologi adalah proses multiproses yang melibatkan masuknya distribusi dan donasi polutan dalam lingkungan, masuknya donasi polutan dalam organisme hidup atau biota dalam suatu ekosistem, dan efek berbahaya dari polutan kimia pada konstituen biotik dan abiotik dari ekosistem yang termasuk manusia. Ada 3 tujuan utama ekotoksikologi menurut Forbes dan Forbes tahun 1994, yaitu memperoleh data untuk penilaian risiko dan manajemen lingkungan, memenuhi persyaratan hukum untuk pengembangan dan pelepasan bahan kimia baru ke lingkungan, dan yang ketiga ada mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku atau efek bahan kimia dalam sistem kehidupan. Baik, ini adalah materi terakhir yaitu biomarker. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.